Jadi saudara bisa dicek ya. Orang itu menghargai firman atau tidak. Kelihatan dari mana? Dia bertumbuh atau tidak. Maka hari ini saudaraku, sesuai dengan topik bulan September bagi kita adalah next level. Ya, bukan sekedar new level, tetapi next level. Kalau new level bisa saja yang lama berganti jadi baru. Tetapi saya rindu next level. Berarti dari yang lama ada pertambahan. New level bisa saja hanya berubah mode. Tetapi ini saya mau next level. Lebih tinggi lagi tingkatan imannya. Amin. Lebih bertumbuh lagi. Ya, semangatnya melayani lebih lagi. Lebih dahsyat lagi. Doanya lebih banyak lagi. Sukacitanya lebih banyak lagi. Amin. Penginjilannya lebih bergairah lagi. Iman harus bertumbuh supaya jangan ketinggalan. Kita lihat Ibrani pasal 4. Ayatnya yang pertama. Dan kita lanjut nanti sampai ayat yang seterusnya. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, sebab itu baiklah kita waspada. Katakan harus waspada. Supaya jangan seorang di antara kamu, jangan ada seorang pun. Jadi gak boleh ada satupun yang dianggap ketinggalan. Berarti kalau tidak waspada bisa jadi ketinggalan. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan. Kepada kita diberitakan firman sama seperti kepada mereka. Yaitu maksudnya orang Israel dalam hal ini. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh. Jadi kalau orang sudah dengar firman tetapi tidak bertumbuh, maka buat orang itu firman tak berguna. Jadi saudara bisa dicek ya. Orang itu menghargai firman atau tidak. Kelihatan dari mana? Dia bertumbuh atau tidak. Bagi orang yang tidak bertumbuh imannya, firman itu sama sekali tidak berguna. Jadi saudara, seseorang itu sama saja merendahkan firman. Merendahkan, meremehkan firman ada akibatnya. Tetapi menghormati, menghargai, mengimani, mentaati firman ada berkatnya. Hari-hari ini ada pengajaran yang berat sebelah. Ada pengajaran yang berat sebelah yang kurang menekankan perbuatan. Memang untuk menerima selamat kita terima karena anugerah. Tetapi bukan berarti karena anugerah tidak penting perbuatan. Anak Tuhan setelah selamat harus berbuatkan kebenaran. Betapa pentingnya perbuatan dalam pertumbuhan iman. Percaya dalam bahasa Yunani itu ditulis dengan kata pistis. Yang artinya percaya akan apa yang Tuhan sampaikan, yakin sungguh-sungguh. Yang kedua artinya taat. Yang ketiga artinya setia. Yang keempat artinya mengandalkan Tuhan. Nah makanya ketika Petrus percaya bahwa Yesus yang berjalan di atas air. Dan dia berkata, kalau itu adalah engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Oke, come on, datanglah. Maka ketika Petrus percaya, apa yang terjadi? Dia sanggup berjalan di atas air. Tetapi coba ketika dia rasakan tiupan angin, dia mulai ragu. Apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam. Percaya itu ada ketaatan, ada action di situ, ada keyakinan sungguh-sungguh. Nah, saudara, di dalam percaya ini saja kita harus melihat bahwa tidak cukup hanya percaya lalu hidup sembarangan. Itu yang saya mau tekankan. Saya sepakat bahwa kita selamat karena kasih karunia. Ibarat kata kita nggak bisa beli handphone tapi handphonenya dikasih. Tapi setelah handphonenya dikasih kita harus jaga dong. Jangan dipergunakan sembarangan. Masa handphonenya udah dikasih lalu ketika saudara bangun rumah saudara pakai ini memelester begini ya. Begini gimana kira-kira handphone jadi rusak nggak? Nah kalau kita sudah terima keselamatan ya karena kasih karunia tapi kita hidup sembarangan. Ada nggak kira-kira akibatnya dengan kita? Ada nggak kira-kira akibatnya dengan kita? Paling tidak akibatnya di bumi ini saudaraku kita ngalamin apa namanya? Susah payah, sukacita nggak ada dan lain sebagainya. Dan kalau sampai meninggalnya tidak mengakui dosa yang disengaja itu. Bisa berakibat fatal juga. Oleh sebab itu kita harus jaga keselamatan yang telah kita terima. Jadi kita sudah punya keselamatan itu, tetapi kita nggak boleh hidup sembarangan. Jadi kita yang menantikan, jadi sekarang kita tinggal menanti, ibarat kata tiket, kita sudah punya tiketnya, kita tinggal menunggu dia datang. Berbeda dengan ajaran agama yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka masih berusaha supaya dapat tiketnya, kira-kira begitu. Dan tidak mungkin orang bisa dapatkan tiket keselamatan kalau hanya dengan perbuatan. Karena jalur untuk mendapat tiket keselamatan hanya Yesus. Amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Ibarat kata saudara mau naik kereta api, penjual tiketnya cuma saya. Jadi saudara gak
bisa mendapatkan tiket ke naik kereta api selain belinya dari saya, kira-kira begitu. Nah, orang mau ke sorga, gak ada tiket ke sorga selain lewat Yesus. Amin. Walaupun orang berusaha berbuat baik, kebenaran dan lain sebagainya menurut kepercayaan dia, tapi tanpa hadirnya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak sampai ke sorga. Untuk kita menerima tiket keselamatan dari Yesus, itu tidak perlu bayar apa-apa. Diberikan dengan cuma-cuma. Karena Yesus sudah bayar dengan tubuh dan darahnya. Tetapi setelah diberikan, ada tugasmu. Setelah diberikan ada tugas, yaitu tadi betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu siapa? Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah.